Ini di layar nampak ya peta kebutuhan guru, termasuk guru agama. Saat ini kita butuh 2,4 guru. Namun ya, kebutuhan itu sudah bisa dipenuhi dengan tersedianya guru ASN. Sekarang ada 1,2 juta guru. Kita punya guru ASN 1,3 juta. Namun di guru ASN tersebut hanya 1,2 saja yang memenuhi beban kerja. Ini ada kelebihan guru yang menumpuk di satuan-satuan pendidikan tertentu. Yang mana inilah yang nanti akan kita lakukan redistribusi. Itu untuk kelebihan guru ASN. Nah, non-ASN pun dari 724.000 lebih guru non-ASN masih ada kelebihan guru yang menumpuk di satuan pendidikan tersebut karena hanya 490.000 saja yang memenuhi beban kerja. Dan masih ada kekosongan guru berdasarkan data yang tersebut. Meskipun kita punya kelebihan, ada guru yang berlebih, namun ada kekosongan guru karena banyak yang harus diredistribusi. Nah, kekosongan itu jumlahnya adalah 679.000 lebih. Nah, mata pelajaran apa saja yang kosong itu dapat dilihat di layar. Ada 10 peringkat 10 besar mata pelajaran yang kosong yang harus segera kita adakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah daerah yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap seleksi ASN P3K guru ini, karena berdasarkan coaching klinik yang kita lakukan beberapa kali di seluruh Indonesia, beberapa region, nah kita bisa mendapatkan hasil formasi yang akan kita perebutkan oleh guru-guru sejumlah 319.000 lebih. Dari semula hanya 131.000. Jadi ada peningkatan 143%. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pemda yang punya komitmen yang tinggi. Namun saya tetap menghimbau kepada Pemda-Pemda untuk menyelesaikan tugas ini karena baru ada 41% saja formasi yang disediakan. Sisanya adalah 59%-nya akan kita selesaikan di tahun depan. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk menyelesaikan tugas bersama kita ini. Nah, ini adalah lini masa ya, seleksi guru ASN P3K. Harapannya di bulan Oktober ini sudah dimulai penempatan sampai di awal November penempatan guru lulus passing grade. Bersamaan dengan itu, kita semua sudah menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan untuk seleksi penilaian kesesuaian atau observasi yang akan dilaksanakan sejalan atau bersamaan dengan penempatan guru atau penuntasan guru lulus passing grade. Dan jika masih ada yang tersedia formasi di Desember selesaikan dengan seleksi tes. Jadi Bapak Ibu guru non ASN yang masih belum mendapatkan penempatan jangan khawatir dan mohon bersabar. Sebentar lagi kita akan mulai ya, kita lagi mempersiapkan semuanya dan berkolaborasi dengan seluruh KL lain agar pelaksanaan seleksi ASN P3K dapat berjalan baik. Jadi sabar saja, dalam waktu dekat kita akan memulai prosesnya. Ini kami punya sistem yang sudah terintegrasi di mana sistem ini sudah berkolaborasi dengan SSC ASN PKN, kemudian dengan Dukcapil, dan jika ada data yang berbeda akan segera dapat dideteksi, dan sistem ini juga bisa mendeteksi Bapak Ibu ini sebenarnya P1, P2, P3 atau P umum. Jangan khawatir ya, data kami sudah mendata semua guru-guru yang ada di dalam Dapodik ya. Jadi jangan khawatir akan keliru datanya karena semua sudah terintegrasi dalam sistem. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan terkait dengan seleksi ASN P3K guru tahun 2022 ini mengacu pada Permen PAN RB yang sudah terbit untuk pelaksanaan seleksi guru tahun 2022. Jadi ada 3 mekanisme Bapak Ibu. Yang pertama adalah penyelesaian guru lulus passing grade yang jumlahnya 193.000. Lalu jika masih tersedia formasi melalui seleksi penilaian kesesuaian atau verifikasi. Kemudian jika masih ada formasi baru menggunakan mekanisme yang ketiga yaitu seleksi tes. Ini Bapak Ibu untuk penempatan mekanisme penempatan guru lulus passing grade. Nanti Bapak Ibu tidak usah memilih formasi karena sistem sudah akan begitu Bapak Ibu masuk ke akun SSC ASN-nya, maka sistem langsung bisa mengalirkan Bapak Ibu ini sebenarnya akan ada di mana, ditempatkan di sekolah induknya ataukah di sekolah lain di lingkungan Kementerian lingkungan daerah kewenangan tersebut, atau akan berpindah menjadi melamar JF lain karena JF Bapak Ibu tidak tersedia untuk saat ini. Jadi sistem sudah akan
menuntun Bapak Ibu semua memilih langkah yang mana. Jangan khawatir, sistemnya akan sangat mudah. Bapak Ibu menggait Bapak Ibu untuk bisa mengikuti proses seleksi ini. Nah, namun Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan kepada seluruh guru SMP 3K dan seluruh daerah bahwa tidak seluruh guru yang lulus PG tahun 2021 akan dapat diangkat tahun ini. Karena memang masih ada sisa sekitar 17% yang belum mendapatkan penempatan yang dikarenakan banyak sebab. Ini ya, dapat dilihat. Yang satu ada kelebihan guru, kemudian ada juga sebab lain. Jadi sebab lain ya karena memang daerah belum mengusulkan. Ini Bapak Ibu bisa melihat di layar ilustrasi kelebihan guru itu seperti apa. Misalnya Kota Bima ya. Kota Bima di SD 6 Kodo Kota Bima. Untuk guru kelas kebutuhannya hanya 6, ASN-nya sudah ada 4, tapi non ASN yang ada di sana adalah 21. Sehingga ada kelebihan guru 19. Jika Bapak Ibu guru non ASN di SD 6 Kodo Kota Bima minta ditempatkan di sekolah induknya, Bapak Ibu bisa melihat apakah mungkin. Ini contohnya. Yang seperti ini akan kita beri alternatif di sekolah lain di Kota Bima. Namun jika di Kota Bima sekolah lain semuanya sudah terpenuhi, maka inilah yang belum bisa diangkat di tahun ini. Ini adalah contoh ya. Nah, bagaimana jika guru lulus passing grade belum mendapat penempatan? Itu ada solusi lain. Jadi dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Misalnya dia itu sebenarnya guru IPA, ya. Saat itu melamar SMP, namun SMP sudah penuh, maka bisa melamar menjadi guru kelas. Nah, kami sudah menghitung-hitung dari angka yang tadi saya sampaikan, sekian persen ya, 17% tadi, yang dapat diangkat tahun 2021 dengan mekanisme pindah JF, itu adalah sekitar 12.152. Nah, maka nanti jika ada pilihan itu, begitu masuk ke akun, pilihan itu akan memberikan alternatif. Oh, saya nunggu tahun depan, saya bisa pindah ke JF lain. Nah, JF apa yang bisa Bapak Ibu pilih? Guru kelas SD di mana? Itu misalnya ada dalam sistem tersebut. Ini ada contohnya ya. Jadi bisa contoh guru IPA, dia bisa mengikuti guru SD. Jadi ke jabatan lain ya. Dan itu sudah ada pilihan-pilihan yang ada di dalam menu akun Bapak Ibu. Nah, ini kita menginjak ke mekanisme kedua, yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nanti apa saja sih, bagaimana caranya? Jadi siapa saja yang boleh ikut? Yang boleh ikut adalah guru THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang mengabdi lebih dari 3 tahun. Nah, caranya adalah akan dilakukan observasi atau dinilai kesesuaiannya melalui kepala sekolah, pengawas sekolah maupun guru sejawat. Nah, apa saja yang dilihat? Ini yang dilihat. Yang dilihat ini adalah indikatornya, akan melihat kompetensinya, teknisnya, dan melihat kinerjanya, dan dilihat background check-nya melalui penilaian kesesuaian. Jadi mekanisme ini sangat memberi ruang kepada guru-guru yang mengabdi lama dan punya kinerja yang bagus untuk bisa menjadi guru SMP 3K. Kemudian ini mekanisme 2 ini kira-kira diikuti oleh berapa saja yang potensi yang bisa ikut? Ada 589.000 dengan catatan 220.000 lebih guru tadi harus diredistribusi dulu. Maka 589.000 lebih guru dapat mengikuti mekanisme ini. Namun Bapak Ibu, kami informasikan bahwa tidak semua guru akan terangkat melalui mekanisme kedua ini. Karena sebabnya adalah TMS, ya. Kemudian Pemda tidak mengajukan informasi maupun oversupply yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini penilaian kesesuaian apa saja yang dilihat dan siapa saja yang boleh menilai. Ini adalah guru, kepala sekolah, guru senior, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dan nanti hasil akhirnya akan diberikan bobot oleh Pemda setempat, gitu ya. Ini adalah indikatornya yang akan dinilai. Ini adalah kisi-kisi untuk penilaian kesesuaian. Dan yang terakhir adalah seleksi tes. Bapak Ibu masih ingat ya, tahun 2021 kita sudah pernah melakukan seleksi dengan tes. Nah, mekanisme itu yang akan dilakukan untuk seleksi ASN P3K tahun 2022 jika formasi masih tersedia setelah mekanisme 1 dan mekanisme 2. Nah, ini akan dilakukan kira-kira di bulan Desember tahun 2022. Ujian ini diperuntukkan bagi guru
honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja kurang dari 3 tahun, ya, atau guru swasta dapat mengikuti seleksi ini. Dan jika lulus akan ditempatkan di satuan pendidikan negeri yang kekurangan guru, ya. Dan siapa saja boleh yang boleh ikut untuk mekanisme 3 ini adalah individu yang tidak terdaftar di Dapodik, ya, fresh graduate, namun dia sudah memiliki sertik. Nah, passing grade-nya sudah ditetapkan oleh panitia pada Panselnas tahun yang lalu. Konten yang akan diujikan adalah kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Pertanyaan wawancara yang dilakukan secara tertulis, dan tidak secara tertulis. Ujian P3K ini berbeda dengan ujian CPNS, karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau kompetensi teknis. Untuk peserta yang sudah tersertifikasi, tetap ikut semua tes, meskipun dia ada afirmasi 100%, tetap harus mengikuti. Dan jika berkas lengkap, nilai tes kompetensi teknis akan penuh, ya, bagi yang sudah punya sertik. Kecuali berkas bermasalah, maka nilai tes kompetensi teknis tidak digunakan. Atau nilai kompetensinya digunakan, ya. Tetapi harus lulus PG, manajerial dan sosiokultural.